Assalamualaikum, perkenalkan saya Sukmadani. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi tugas pertama mata kuliah Supply Chain Management atau biasa disingkat dengan SCM yang diampu oleh Bapak Agung di Magister Farmasi Universitas Pancasila. Adapun topik yang akan diberikan oleh Pak Agung ini sangat menarik, yaitu yang berhubungan dengan kemajuan teknologi atau perubahan teknologi khususnya dalam bidang farmasi dan kesehatan. Untuk tugas ini saya mengambil judul tentang Navigen ke era baru di dalam pengobatan. Alasan di balik judul ini karena Navigen adalah salah satu inovasi terbesar yang tengah mengguncang dunia pengobatan. Ini adalah teknologi yang membawa kita ke arah yang baru dalam perawatan kesehatan. Navigen memungkinkan kita untuk tidak hanya mengobati penyakit, tapi juga meretas modern identitas. Jadi membuka pintu bagi pengobatan yang sangat personal yang disesuaikan dengan genetika individu. Kita akan menjelajahi bagaimana terapi gen bekerja, apa yang telah dicapai dengan teknologi ini, serta tantangan dan peluangnya di masa depan. Jadi mari bersama-sama kita simak bagaimana terapi gen membuka era baru dalam pengobatan dan bagaimana terapi gen ini dapat mempengaruhi rantai pasokan dan manajemen kesehatan secara keseluruhan. Penasaran kan? Yuk kita simak ulasan selanjutnya. Pertama-tama kita akan flashback dulu pada era obat kuno atau ketika pengobatan masih didasarkan pada penggunaan ramuan molekul dan obat-obatan alami. Ini adalah masa ketika ilmu pengobatan masih dalam tahap awal perkembangannya dan pendekatan pengobatan sangat berbeda dari apa yang kita kenal saat ini. Pada zaman dulu, pengobatan seringkali hanya bersifat empirik, berdasarkan pengalaman dan tradisi turun-menurun. Tanaman obat herbal dan akar-akaran digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Dokter atau tabib tradisional memainkan peranan yang penting dalam merawat pasien. Dan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatan seringkali dibatasi oleh keterbatasan teknologi dan penelitian ilmiah yang terbatas. Pengobatan pada masa itu seringkali kurang efektif dan tidak terlalu berhasil. Penyakit-penyakit yang sekarang dapat diobati dengan baik seringkali menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Namun era ini juga merupakan awal dari eksplorasi pengobatan yang mengarah pada perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengobatan dan farmasi. Dari zaman obat kuno ini kita melihat evolusi menuju pengobatan yang lebih canggih dan efektif yang akan kita bahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke periode yang dikenal sebagai revolusi kimia obat yang terjadi pada abad ke-19. Revolusi ini menandai langkah besar dalam perkembangan ilmu pengobatan dan farmasi. Pada abad ke-19, dunia menyaksikan perubahan drastis dalam cara kita memandang dan mengembangkan obat-obatan. Salah satu pencapaian penting adalah pengembangan obat-obatan sintetis. Ini adalah obat-obatan yang dibuat secara laboratorium, bukan ditemukan di alam. Contoh klasik dari revolusi ini adalah penemuan aspirin oleh Felix Hoffmann pada tahun 1897. Aspirin yang awalnya dikembangkan sebagai obat pereda nyeri dan demam telah menjadi salah satu obat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Revolusi kimia obat membuka pintu bagi penemuan obat-obatan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ilmuwan farmasi dan kimia bekerja sama untuk merancang molekul obat dengan presisi, memahami interaksi kimia dalam tubuh manusia, dan meningkatkan pemahaman tentang struktur molekuler obat. Kemajuan ini membantu mengatasi banyak penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati secara efektif. Hal ini memperpanjang usia harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Revolusi kimia obat adalah salah satu tonggak penting dalam perjalanan pengobatan modern yang membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Kemudian terjadilah perkembangan farmasi modern yang mengubah paradigma pengobatan kita. Farmasi modern telah memerankan peran kunci dalam menyediakan obat-obatan yang efektif dan aman untuk masyarakat. Pada abad ke-20 kita menyaksikan transformasi luar biasa dalam dunia farmasi. Salah satu perubahan paling penting adalah penemuan antibiotik seperti penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Penemuan ini mengubah perawatan infeksi dan menghindarkan banyak orang dari bahaya penyakit yang mematikan. Farmasi modern juga ditandai dengan pengembangan teknik pemurnian obat yang canggih. Ilmuwan farmasi menjadi lebih terampil dalam menyaring bahan-bahan yang aktif dari sumber alam.
sehingga obat-obatan dapat disiapkan dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Ini membantu mengurangi efek samping dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Selain itu, pemahaman kita tentang struktur molekuler obat telah berkembang pesat. Ini memungkinkan kita untuk merancang obat-obatan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi berbagai penyakit. Farmasis modern bekerja sama dengan ilmuwan kimia untuk mengidentifikasi target biologis dalam tubuh manusia dan mengembangkan obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan target tersebut. Semua perkembangan ini membentuk dasar bagi inovasi lebih lanjut dalam pengobatan, termasuk pengembangan terapi gen yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Farmasi modern adalah tonggak penting dalam perjalanan pengobatan dan perannya terus berkembang dalam memastikan dan perannya terus berkembang dalam memastikan bahwa kita memiliki akses kepada pengobatan yang efektif dan aman. Nah, sekarang kita sudah sampai pada intinya, yaitu era terapi gen, yang merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan pengobatan modern. Era ini ditandai dengan penggunaan manipulasi genetik untuk mengobati penyakit-penyakit yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak dapat diobati. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi apa itu terapi gen, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ini menjadi begitu penting dalam dunia medis saat ini. Mari kita lanjutkan untuk menjajahi lebih dalam terapi gen dan peran besar yang dimainkannya dalam masa depan perawatan kesehatan. Mari kita eksplorasi apa yang dimaksud dengan terapi gen. Terapi gen adalah suatu inovasi terbesar dalam dunia pengobatan modern. Seperti yang sudah disebutkan, terapi gen adalah proses pengobatan yang melibatkan manipulasi genetik pada sel untuk menyembuhkan penyakit. Kita bisa meretas kode genetik manusia untuk mengatasi penyakit secara fundamental. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan teknologi ini dengan mengubah gen manusia dan memperbaiki kesalahan dalam DNA kita. Terapi gen memberikan harapan bagi banyak orang yang menderita penyakit genetik yang mengancam nyawa, seperti penyakit jenis kanker, gangguan jenis kekebalan, dan penyakit genetik lainnya. Ini juga membuka pintu bagi pengobatan yang sangat personal, karena terapi gen dapat disesuaikan dengan kondisi genetik individu. Jadi ketika kita berbicara tentang terapi gen, kita berbicara tentang perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan mengobati penyakit. Ini adalah salah satu perkembangan paling menjanjikan dalam dunia medis saat ini dan akan terus menjadi fokus perhatian dalam presentasi kita. Terapi gen secara definisinya adalah teknik pengobatan yang melibatkan manipulasi genetik untuk mengobati atau mencegah penyakit. Hal ini dilakukan dengan memasukkan, menghapus, atau mengubah bagian-bagian dari DNA pada sel manusia. Teknik ini dapat digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit genetik seperti fibrosis sistik dan talasemia, serta kanker dan penyakit lainnya. Dalam beberapa kasus, terapi gen bahkan dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan dengan metode pengobatan konvensional. Bagaimana terapi gen sebenarnya bekerja? Terapi gen melibatkan penggunaan manipulasi genetik untuk mengobati penyakit dengan cara yang sangat spesifik. Langkah pertama dalam terapi gen adalah mengidentifikasi masalah genetik yang menyebabkan penyakit pada pasien. Ini bisa serupa mutasi genetik atau kerusakan gen tertentu yang mempengaruhi fungsi sel. Setelah masalah ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang terapi yang akan mengatasinya. Terapi gen dapat melibatkan beberapa pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatan umum adalah pengiriman gen yang sehat atau terapeutik ke dalam sel target. Ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti vektor virus yang dimodifikasi atau liposom. Vektor-vektor virus ini adalah alat yang digunakan untuk membawa gen yang sehat atau terapeutik ke sel target. Setelah gen tersebut masuk ke dalam sel target, sel tersebut mulai menggunakan informasi dari gen tersebut. Misalnya, jika ada gen yang rusak yang mengakibatkan produksi protein yang tidak normal, terapi gen dapat merancang ulang gen tersebut sehingga menghasilkan protein yang normal. Ini akan membantu memulihkan fungsi normal sel dan mengatasi penyakit dan juga meredakan gejala penyakit. Dalam saat ini kita telah menguraikan konsep dasar tentang bagaimana terapi gen bekerja untuk mengatasi penyakit. Ini adalah salah satu aspek yang paling menarik dari perkembangan medis saat ini dan akan membentuk masa depan perawatan kesehatan yang lebih canggih.
Terapi gen menawarkan potensi untuk menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak memiliki pengobatan yang efektif. Misalnya, pada pasien dengan kanker yang resisten terhadap kemoterapi konvensional dapat diobati dengan terapi gen CAR-T yang melibatkan modifikasi sel T pasien untuk menyerang sel kanker. Beberapa studi menunjukkan bahwa terapi gen CAR-T dapat menghasilkan tingkat kesembuhan yang lebih tinggi daripada kemoterapi konvensional. Selain itu, terapi gen dapat membantu mencegah penyakit pada individu yang memiliki risiko genetik. Contohnya, individu dengan penyakit keluarga kanker ovarium ataupun payudara dapat menjalani tes genetik untuk melihat apakah mereka memiliki mutasi BRCA1 atau BRCA2. Jika iya, mereka dapat mempertimbangkan untuk melakukan mastektomi preventif atau penghapusan ovarium untuk mengurangi resiko kanker payudara atau ovarium. Terapi gen adalah bidang yang masih dalam tahap perkembangan dan penelitian yang masih intensif. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan terapi gen adalah menemukan cara untuk mengirimkan gen ke sel target secara efektif tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Selain itu, ada juga resiko bahwa gen yang dimasukkan dapat menyebabkan kanker atau memperburuk kondisi pasien jika tidak dimasukkan dengan benar. Namun, industri dan ilmuwan terus berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan berbagai cara. Beberapa metode yang telah dikembangkan termasuk penggunaan virus yang dimodifikasi untuk mengirimkan sel gen ke sel terapi gen juga dapat melibatkan penggunaan teknik seperti pengeditan gen menggunakan CRISPR Cas9. Dalam hal ini, gen yang rusak dapat diperbaiki atau dimodifikasi secara spesifik tanpa menggantikan seluruh gen. Ini adalah contoh bagaimana terapi gen memberikan solusi yang sangat spesifik dan efektif dalam mengatasi penyakit. Dan nanoteknologi juga dapat membantu mengirimkan gen dengan lebih efektif dan aman. Pada saat ini kita akan membahas apa yang mungkin kita harapkan di masa depan dalam perkembangan terapi gen. Terapi gen adalah salah satu bidang yang paling menjanjikan dalam dunia medis. Masa depannya penuh dengan potensi inovasi dan kemajuan. Selain itu, kita dapat mengharapkan terapi gen yang semakin personal. Melalui pemahaman lebih mendalam tentang genom individu, kita dapat merancang pengobatan yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan genetik pada setiap pasien. Ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dan berdampak dalam pengobatan. Penggunaan terapi juga akan berkembang dalam berbagai bidang pengobatan. Ini tidak hanya akan mencakup pengobatan penyakit genetik, tetapi juga pengobatan kanker, pengobatan sistem kekebalan, penyakit generatif, dan banyak lagi. Terapi gen akan menjadi alat yang serbaguna dalam perang melawan berbagai penyakit. Masa depan terapi gen juga akan mencakup pengembangan teknologi pengiriman yang lebih canggih, yang akan membuat pengobatan lebih aman dan juga tentunya efisien. Kita dapat mengharapkan terobosan dalam teknik pengiriman gen, sehingga lebih banyak pasien dapat mengakses pengobatan ini. Secara keseluruhan, masa depan terapi gen adalah masa depan yang penuh harapan dalam dunia pengobatan. Dengan terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, kita akan melihat pengobatan yang efektif, personal, dan berdampak di masa depan. Ini adalah era yang menarik untuk terlibat dalam perubahan teknologi yang akan membentuk masa depan pengobatan. Bagian terakhir dari presentasi ini, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas dalam presentasi ini mengenai terapi gen dan bagaimana ini membuka era baru dalam pengobatan. Terapi gen adalah salah satu revolusi terbesar dalam pengobatan modern. Ini memungkinkan pengobatan yang sangat personal berdasarkan genetika individu dan memberikan harapan baik bagi orang yang menderita penyakit genetik yang parah. Namun, terapi gen juga tidak tanpa tantangannya. Tadi kita telah melihat pembahasan masalah keamanan, etika, dan biaya yang perlu diatasi dalam pengembangan dan penerapan terapi gen. Sebagai profesional farmasi, kita memiliki peranan penting dalam memahami, mengembangkan, dan juga mengintegrasikan terapi gen dalam praktek klinis. Dengan terus terlibat dalam pengembangan terapi gen, kita dapat memajukan perawatan kesehatan dan juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pasien. Inilah yang sangat menarik dan penting untuk berada dalam peran farmasi karena kita berkontribusi berilmu pengetahuan dan juga pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Terapi gen adalah tonggak penting dalam pengobatan modern dan masa depannya penuh harapan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini sampai tuntas.
Dan mari kita bersama-sama menjadikan terapi gen menjadi bagian integral dari masa depan pengobatan yang lebih efektif dan berdampak. Sampai bertemu dalam video tugas SM selanjutnya. Kalau menurut kamu ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.